Ya, para Tribuner sekalian, beginilah suasana rumah duka bayi yang sebelumnya sempat diduga di-COVID-kan di RSUD Pirngadi. Lihat sanak keluarga begitu teramat sedih, beserta juga para kerabat-kerabat yang datang ke rumah duka ini. Dapat dilihat para Tribuner sekalian, bayi telah baru saja selesai dimandikan dan telah ditutup dengan kain kafan, dan kabarnya nanti jam 11 akan dimakamkan di pemakaman di daerah Jalan Sekambing. Ya, ini bayinya. Kakak pakai jilbab. Kakak pakai mau deh Kak. Sedih ya nih, ingat anakmu juga ya nih. Itu kakak nggak mau dibawa ke sini. Oh, mau jadi sendal. Nggak tahu aku. Inilah mau. Adi ini, aulah Kak. Adi, ini Kak. Bagus. Kalau yang ya, pada sepi. Bu. Apalagi pas pulang sore agak lapar ya. Ngantuk lah, apalagi jalan kayak. Pada bisa ya. Makan KFC gendong-gendong tau. Itu kan supaya nggak rasa digendong. Kalau enggak aku bilang. Keliling KFC dia nanti. Bisa lah yang 4 biji. Kalau ada berhenti, kalau tidak. Sesuai dengan badannya. Ya, para Tribuner sekalian, sebelumnya sempat sudah dikabarkan bahwa bayi tersebut adalah pasien dari RSUD Pirngadi yang sebelumnya sempat dikabarkan diduga di-COVID-kan oleh RSUD Pirngadi. Bayi ini masih berumur 22 hari, Tribuner sekalian. Dan dia mengidap penyakit ada sumbatan di saluran pencernaannya. Bayi ini meninggal sejak pagi tadi, sekitar 7:30. Kabarnya dari pihak keluarga tadi, dari suami ataupun ayah dari bayi tersebut menjelaskan
tadi pagi anaknya baru saja minum susu. Namun setelah minum susu sempat batuk berdahak sampai 3 kali, dan itulah menjadi tanda bayi tersebut telah berhembus dan meninggal dunia. Tes tabung itu ya. Yang besar kan, 40 kan. Saat Tribun Medan berkunjung ke rumah duka ini, para keluarga pun masih menceritakan kekesalannya ataupun kemarahannya terkait dengan kejadian yang sempat terjadi di RSUD Pringadi. Ada setidaknya 2 ataupun 3 kejadian, 3 poin yang disampaikan oleh beberapa pihak keluarga. Yang pertama soal kejadian bagaimana bayi tersebut sempat di-COVID-kan ataupun diduga di-COVID-kan oleh pihak RSUD Pringadi. Jadi ceritanya bayi tersebut adalah rujukan dari rumah sakit Stella Maris, dan sampai di rumah sakit RSUD itu sejak hari Senin kemarin jam 10 malam. Kemudian sampai sore hari Selasa bayi tersebut masih dirawat dan dikatakan akan dimasukkan ke dalam ruang operasi untuk pasien COVID-19. Itu hari Selasa sore. Nah, pihak keluarga pun curiga dan mempertanyakan kenapa tiba-tiba anaknya dinyatakan COVID. Karena sebelum hari Senin itu kan dia dari rumah sakit Stella Maris, dan dari rumah sakit Stella Maris itu sempat tes swab antigen, dan bayi tersebut dinyatakan negatif. Kenapa dalam waktu yang begitu cepat ternyata bayi tersebut tiba-tiba dinyatakan negatif? Dan curiganya juga pihak keluarga tidak ada diberitahu oleh pihak RSUD Pringadi pada sore hari itu sejak kapan dilakukan rapid antibody yang menyatakan pada akhirnya bayi tersebut reaktif. Nah, berangkat dari persoalan itu, pihak keluarga pun meneleponlah Wakil Ketua DPRD Kota Medan, yakni Pak Rajudin Sagala. Nah, Pak Rajudin Sagala pun pada akhirnya menelepon para direktur dari RSUD Pringadi, dan pada akhirnya para direktur RSUD Pringadi memerintahkan anggotanya untuk melakukan swab antigen terhadap bayi tersebut, bukan swab antibody lagi, sehingga akurasinya lebih jelas. Dan ternyata setelah di swab antigen, bayi tersebut dinyatakan negatif. Nah, persoalannya kemudian adalah seluruh kedua hasil dari swab antigen dan swab antibody tersebut tidak diberikan kepada keluarga sampai pada akhirnya keluarga keluar dari rumah sakit tersebut. Nah, setelah dinyatakan tidak positif COVID, pada akhirnya bayi tersebut dipindahkan ke ruang operasi untuk pasien yang biasa, bukan pasien yang terpapar COVID-19. Itu jam 10 malam hari Selasa, itu masuk ruang operasi. Dan ternyata ditunggu-tunggu sampai jam 12:30 malam, operasi pada akhirnya tidak jadi dilakukan oleh RSUD Pringadi dengan alasan tidak adanya selang infus. Nah, ini menjadi kemarahan, semakin memicu kemarahan pihak keluarga. Sebab pihak Pringadi sudah sejak pagi Selasa itu mengatakan akan melakukan operasi terhadap bayi tersebut. Dan di dalam ruangan operasi itu dari jam 10 sampai jam 12:30, dan ternyata di ujung-ujungnya mengatakan tidak ada peralatan medis yang berupa infus. Nah, ini yang menjadi kecurigaan kemudian dari pihak keluarga, karena pada akhirnya pelayanan begitu buruk, dan para keluarga pun sempat mengatakan kepada pihak Pringadi apakah karena keluarga gratis ataupun tidak membayar biaya pengobatan, makanya diperlakukan demikian. Terakhir pihak keluarga pun ingin meminta hasil diagnosa dari pihak Pringadi agar bayi tersebut dapat dirujuk
ke rumah sakit lain. Namun ternyata pihak Pringadi pun tidak memberikan hasil diagnosa. Kata keterangan dari pihak Pringadi, jika ingin mengambil data-data dari hasil pemeriksaan dari Pringadi terhadap bayi tersebut, harus meninggalkan KTP dan KK. Selain itu juga kalau tidak meninggalkan KTP dan KK, membayar uang panjar sebanyak 2.100.000. Nah, semenjak itu pun memicu kembali kemarahan dari pihak keluarga, sehingga akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk pulang dari rumah sakit tersebut. Ya, saat ini Tribunner sekalian, pihak keluarga sedang menggelar sholat jenazah terhadap bayi yang meninggal tadi pagi. Saat ini sang ayah sedang menggendong bayi tersebut. Kan semua Allah yang ujian rumah sakit ya Allah yang membalas semuanya ya Nak. Kita orang yang biasa. Allah yang balas ya Nak ya. Pengen aja Allah ya. Kecaman dunia itu ya Nak ya. Es kambing kan? Yes, kambing. Naik kereta nih. Proses ka bakit? Ya, inilah suasana duka. Bentar ya, dia memang ngerti Pak.
depan aja. Ini maksudnya. Depan aja depan. Inilah suasana duka yang ada pagi hari ini. Sang ayah menenteng bayi tersebut menuju lokasi pemakaman. Beginilah suasana. Coba kereta mulai terus bawa sana kita. Dari Gang Manu aja kan? Ya, inilah. Nah, yang baju kuning ini adalah ibu dari korban. Pak M aja yang bawa boleh. Pajak pula yang bawa. Yuk kereta hari. Pak M tolonglah Pak M. Ikuti. Sama Riri aku sama Riri. Ayo. Nah, inilah pihak dari keluarga akan berangkat ke lokasi pemakaman bayi tersebut. Loh, nenek mau ikut, nanti kaya dia. Bentar ya. Nggak ada kereta. Ada mobil lagi. Pelan-pelan ya, Pak. Pelan-pelan. Ya, Tribuners, sekali lagi ingin saya jelaskan bahwa bayi ini adalah bayi yang sempat diduga di-COVID-kan oleh RSUD Pringadi, dan sampai saat ini bayi tersebut akan dibawa ke pemakaman di dekat Jalan Sekamping. Nah, pihak keluarga telah beranjak dari rumah duka dan sampai saat ini ingin menuju pemakaman dengan cuaca yang cukup dingin, hujan ya. Ya, jadi bayi tersebut masih, sekali lagi, masih berusia 23 tahun dan mengalami penyakit gangguan pencernaan. Artinya dia tidak bisa buang air besar. Dan tadi pagi sebelum meninggal dunia, ia sempat diberikan susu oleh ibunya karena ayahnya pada saat itu sedang pergi untuk bekerja. Dan setelah minum susu, anak tersebut sempat batuk berdahak sebanyak 3 kali.
Dan itulah kali terakhir anak tersebut memberikan respon pada keluarganya dan pada akhirnya meninggal dunia. Hujan ya, Nak? Stop, Nak, stop. Ya. Jadi para tribuners sekalian, ternyata bayi tersebut di hari ke-17 ketika dilahirkan baru merasakan gejala-gejala tersebut. Coba. Nah, ini adalah lokasi pemakaman ya. Kita pantau dari sini ya, tribuners sekalian. Bang, boleh ceritakan Bang, boleh ceritakan bentar Bang kejadian ini Pringadi itu boleh Bang? Boleh? Nah, Tetapi saya nggak tahu pasti lah Rim Pringadi itu gimana ceritanya. berdasarkan apa aja Bang? Dan kondisi adik ini gimana gitu? Nggak tahu pasti aku bang. Nanti salah pula aku ngomong. Kondisi bayinya? Bapaknya lah. Bayinya udah sakit atau masuk dalam. Bang, itu kondisi bayinya terakhir gimana sih Bang? Terakhir dia perutnya besar. Besar kan rumah sakit, tapi nggak cepat ditangani gitu sama dokter. Macam-macam seperti ngurus waktu. Tapi ya udahlah, mana pun ya udah gitu ya. Mana lagi mau dibilang. Ini anak kedua ya Bang ya dari keluarga ya. Langsung bapaknya lah langsung yang ngapain. Bapaknya yang tahu pasti gimana ceritanya. Iya, iya. Kalau di rumah sakit sampai marah keluarganya kan sama Iya. pihak rumah sakit. Di rumah sakit. Kabarnya pihak rumah sakit Pringadi ya Bang ya. Iya. Akhirnya Pringadi lah kemarin bawa pulang. Dan itu pas pulang dari Pringadi pun tidak ada obat. Kalau obat saya rasa belum lah karena kan memang mau dioperasi tuh. Saya rasa mungkin obat biasa lah yang dikasih kan. Mungkin ada cuma obat biasa cuma kalau untuk operasinya masih menunggu waktu. Iya iya. Cepat. Dan semalam sempat juga Pak Rajudin Sagala sebagai DPRD Kota Medan turut membantu ya Bang ya. Iya. Cuma kan disesalkan keluarga kenapa itu masuk dalam di Pringadi baru dibilang terutama begitu mau operasi terutama tangannya surat COVID. Nah, kalau nyatakan dia COVID katanya kita kan nggak terima gitu. Kita minta suratnya orang Pringadi nggak ada yang bisa ngasih hasil swab itu. Itu keluarga nggak terima kan. Kenapa pas mau dioperasi dikasih dibilang itu COVID. Tapi terakhir karena ditelepon Pak Rajudin Sagala sama direktur, baru dia di swab lagi gitu ya. Di swab lagi, dan memang hasilnya negatif. Negatif ya Bang ya. Yang sebelumnya antibody ya. Iya. Oke ya, inilah bayi tersebut sedang akan dimakamkan. Sana kita. Dekat Emma, tadi situ. Ini ke pelopor.
Ya, inilah situasi ataupun suasana bayi tersebut ingin dimakamkan. Lihat ayah dan ibunya teramat sedih. Kaki oma dia. Tadinya di situ kaki oma, opa. Oma kakinya. Dia opa yuk. Lihat bang, opa umur. Opa umur, oma. Oma umur. Ini ya. Ini lagi ya. Lama itu di ya bisa kepala dulu. Pas ya, pas ya. Nah, takut nanti kena pelebaran jalan, Mbak. Kakek neneknya dia ini. Ya, kondisi pemakaman pada hari ini berlangsung dengan cuaca hujan dan terlihat Tribuners sekalian, bayi telah diletakkan di kuburan dan hari saat ini sedang akan ditutupi oleh para tukang kubur. Karena ini ayahnya ini sedang mencangkul juga, turut mencangkul tanah untuk mengubur anaknya. Oke. Ya, para Tribuners sekalian, inilah kondisi terakhir dari kuburan bayi yang sempat di-COVID-kan di RSUD Peringadi. Keluarga sedang membacakan doa.
Ya, Tribuners sekalian, sekian laporan dari saya dari lokasi pemakaman bayi yang sempat diduga di-COVID-kan di RSUD Peringadi. Sekian, melaporkan.